basisnya varian. Nah, yang basisnya kovarian biasanya menggunakan software-nya itu kalau nggak Amos ya Lisrel gitu ya. Tetapi kalau yang basisnya varian itu biasa menggunakan Smart PLS. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang itu muncul ada yang namanya SMPLS? Nah, itu salah satunya adalah untuk mengatasi keterbatasan pada saat kita menggunakan alat analisis yang SEM basisnya kovarian. Kenapa yang basisnya kovarian ini agak sedikit rigid ya? Rigidnya kenapa? Satu, dia membutuhkan sampel yang cukup besar, di mana sampelnya itu yang diperlukan itu menurut Hare di tahun 2010 itu satu indikator yang kita gunakan untuk mengukur sebuah variabel itu diwakili 5 sampai 10 sampel. Kebayang kalau Bapak dan Ibu itu memiliki memiliki indikator misalnya ada 30. Berarti kalau 5 kalinya 150. Nah, tetapi saya tidak pernah menyarankan untuk menggunakan batas minimumnya. Pasti kalau ada mahasiswa yang diskusi dengan saya pasti selalu minta satu indikator diwakili oleh 10 sampel gitu ya. Kenapa pakai 10 sampel saja? Nanti pada saat uji goodness of fit bisa ada yang banyak tidak lulus, apalagi menggunakan kriteria yang minimumnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena membutuhkan sampel yang cukup besar pada saat indikator yang kita miliki juga cukup banyak, maka akan menyulitkan pada beberapa penelitian yang memang datanya itu sedikit gitu ya. Artinya misalnya kita studi kasusnya adalah sebuah perusahaan. Perusahaan itu cuma memang hanya ada 80 karyawan, tetapi karena indikator yang kita gunakan cukup banyak dan butuh sekitar misalnya 200, maka nanti pada saat kita ambil datanya, udah menggunakan populasinya aja 80 aja masih tidak memenuhi gitu ya. Nah, oleh karena itu muncul ada yang namanya SEM PLS, di mana SEM PLS ini bisa melakukan pengolahan data dengan sampel yang tidak sebanyak SEM AMOS gitu ya, secara garis besarnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke fokus ke structural equation modelingnya. Oke, nah apa sih structural equation modeling itu? Nah, ini merupakan salah satu alat analisis yang ada di dalam statistik, di mana alat ini bisa menguji hubungan antar variabel yang kompleks. Apa yang dimaksud dengan variabel yang kompleks? Di dalam sebuah model struktural, ada variabel yang berkedudukan sebagai independen, ada yang berkedudukan sebagai variabel intervening, ada yang berkedudukan sebagai variabel moderating, ada yang berkedudukan sebagai variabel dependent. Jadi dia menjadi satu kesatuan model struktural gitu ya. Nah, kemudian yang namanya SEM itu juga suatu teknik model statistik yang sifatnya adalah cross-sectional linear. Artinya data yang kita gunakan itu umumnya adalah data yang cross-section, di mana objeknya lebih dari satu, tetapi periode pengambilan datanya itu hanya satu periode waktu gitu ya. Nah, nanti SEM digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya itu dalam model yang bentuknya adalah sebab akibat, gitu ya. Nah, nanti pada saat kita menggunakan alat analisis SEM ini, kita bisa melakukan analisis yang namanya konfirmatori atau penegasan dari analisis jalur dan analisis regresi, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke dalam konsep SEM. Pada dasarnya, pada saat kita berbicara mengenai alat analisis SEM, akan ada dua variabel yang kita hadapi bentuknya. Yang pertama adalah variabel laten, yang kedua adalah variabel manifest. Variabel laten itu nama lainnya adalah variabel unobserved. Ya, artinya variabel laten atau variabel unobserved itu adalah variabel yang tidak bisa diukur langsung. Pada saat Bapak dan Ibu ingin mengukur variabel tersebut, membutuhkan beberapa indikator. Di dalam SEM AMOS, untuk variabel laten atau unobserved, dia akan berbentuk seperti elips, seperti ini ya. Sedangkan variabel manifest atau variabel observe itulah variabel yang dapat diukur langsung. Di dalam proses pengolahan, dia nanti bentuknya kotak. Izin Bapak Ibu, kita dengarkan azan dulu ya.
Baik, Bu. Baik, Bu. Recording stopped. Baik, Bu. Recording in progress.
Oke, kita lanjutkan. Tadi kita kembali lagi ya. Di dalam SEM, nanti Bapak dan Ibu akan dihadapkan oleh dua jenis variabel. Ada variabel laten, nama lainnya variabel unobserved, dan ada variabel manifest atau nama lainnya adalah variabel observed. Nah, variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur langsung, sehingga untuk mengukur variabel tersebut kita membutuhkan beberapa indikator. Nah, nanti dalam proses pengerjaannya, variabel laten akan berbentuk elips. Sedangkan variabel manifest atau variabel observed tadi dikatakan variabel yang dapat diukur langsung. Di dalam proses pengolahan nanti digambarkan dalam bentuk kotak, gitu ya. Oke, nah di sini dikatakan tadi variabel laten kan variabel yang tidak bisa diukur langsung. Contohnya di sini ada variabel X diukur oleh X1, X2, X3, gitu ya. Nah, sedangkan variabel manifest tuh si kotak ini nih sebenarnya ya. Oke. Nah, pada saat kita ingin menggunakan alat analisis SEM, pada dasarnya Bapak dan Ibu tadi saya jelaskan menggunakan data yang sifatnya adalah cross section, yaitu objeknya lebih dari satu dan periode waktu pengambilannya itu hanya satu. Nah, di dalam alat analisis SEM, data yang kita gunakan kan variabelnya tadi dalam bentuk unobserved kan, yang tadi saya jelaskan bahwa si X diukur oleh misalnya 3 indikator. Nah, sekarang kita harus memastikan ya, apakah data yang kita miliki untuk kita masukkan ke dalam pengolahan data dengan alat analisis SEM, apakah data yang kita miliki itu berkualitas atau tidak. Nah, dinamakan dengan pengujian instrumen, terdiri dari dua. Ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita fokus ke uji validitas. Nah, uji validitas itu menguji apakah indikator yang kita gunakan untuk mengukur sebuah variabel itu mampu nggak mengukur variabelnya. Jika mampu, maka dikatakan dia valid, gitu ya. Nah, untuk mengukur apakah data kita itu valid atau tidak, maka Bapak dan Ibu biasanya menggunakan pengujian yang namanya faktor loading atau faktor analisis, ya, di mana untuk faktor analisis ini pada dasarnya nanti terbagi menjadi dua. Ada yang explanatory faktor analisis dan confirmatory faktor analisis. Nah, si explanatory ini sendiri itu sebagai penunjuk kira-kira faktor-faktor yang dapat menjelaskan korelasi antar variabel. Gitu ya. Di mana untuk pengujian validitas menurut Hare di tahun 2010 nanti kita akan punya cut-off-nya. Cut-off-nya itu nanti tergantung sampel size kita. Semakin sedikit sampelnya, maka semakin tinggi nilai loading yang harus dipenuhi. Tetapi semakin banyak sampel yang kita gunakan, maka cut-off atau faktor loading yang harus terpenuhi itu semakin mengecil. Contoh, kita punya 100 sampel, maka dikatakan valid jika nilai pengolahan kita nanti memiliki nilai loading itu sama dengan atau lebih besar dari 0,55. Lalu apa yang terjadi jika di bawah 0,55 kalau kita pakainya 100 sampel? Nah, kalau kita menghasilkan nilai indikator yang memiliki nilai loading di bawah 0,55, maka indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Kalau tidak valid, maka harus kita buang dari pengukuran suatu variabel. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kebayangkan bahwa kita untuk penggunaan SEM itu membutuhkan data yang primer. Itu tadi variabelnya unobserved, tidak bisa diukur langsung, tapi membutuhkan indikator untuk mengukurnya dan gitu ya. Dan jangan lupa datanya itu harus dalam bentuk persepsi dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dari sangat tidak penting sampai sangat penting. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian
ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah salah satu pengujian instrumen untuk memastikan data kita berkualitas atau tidak. Karena di uji reliabilitas kita akan melihat apakah indikator yang membentuk suatu variabel itu ya konsisten nggak dijawab oleh responden kita. Gitu ya, intinya menguji kekonsistenan jawaban dari responden yang mengukur suatu variabel. Nah, kalau kita menggunakan dasarnya here, suatu variabel itu dikatakan reliable atau konsisten, responden dalam menjawab setiap butir pernyataan, itu kita akan melihat berdasarkan pengujian yang namanya Kromba alpha. Nanti pengujian Kromba alpha akan menghasilkan nilai koefisien Kromba alpha, ya, di mana kalau nanti nilainya sama dengan atau lebih besar dari 0,7, maka dinyatakan bahwa variabel tersebut reliable, gitu ya. Tapi kalau di bawah 0,7, maka dinyatakan dia tidak reliable atau tidak konsisten. Kalau ada pertanyaan, Mbak Nur, kok pakai hair 0,7, tapi saya pernah melihat kalau pakai UMA sekarang hanya cukup 0,6? Ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti kalau menggunakan alat ini di bab tiganya pakai teorinya siapa? Pakai teorinya Uma Sekaran atau teorinya Hare. Kalau Uma Sekaran itu memang dia menggunakan batasannya itu cukup sama dengan atau lebih besar dari 0,6. Tapi kalau Hare itu harus minimal 0,7 baru dinyatakan dia reliable. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Belum kita memperdalam lagi SEM-nya. Silakan. Oke. Tapi ada orang kan di kelas ya? Halo? Tes 1, 2, 3. Ada Ada, Bu. Bu. Ada Bu. Ada, Bu. Jadi, Masih aman, Bu. oke, Masih oke. belum kebayang Bu. Oke. Nah, saya coba resume lagi ya, bahwa alat SEM itu menggunakan data yang dalam bentuk persepsi, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, di mana variabel yang digunakan juga adalah variabel yang unobserved atau variabel laten, yang di mana dia tidak bisa diukur langsung, tetapi untuk mengukur variabel tersebut membutuhkan beberapa indikator, gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa datanya berkualitas sebelum masuk ke SEM, maka kita harus memastikan kita bisa melakukan uji instrumen untuk melihat apakah datanya berkualitas. Dikatakan berkualitas jika dia valid dan reliable. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau di sini sudah oke, ya, maka selanjutnya kita masuk ke tahapan SEM. Tahapan SEM yang pertama Bapak dan Ibu harus mengembangkan model teoritisnya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu membentuk sebuah struktural model, pastikan jangan main melihat X terhadap Y, X2 terhadap Y, tapi nggak ada teori yang melandasi, gitu ya. Atau X terhadap Y, tapi harus melalui variabel M misalnya. Tapi nggak ada tuh teori X ke M ke Y, nggak ada. Nah, itu nggak boleh. Jadi, setiap arah panah yang menuju variabel harus ada landasan teorinya atau penelitian terdahulunya gitu ya. Karena nanti kalau ini tidak berdasarkan teoritis nanti kelihatan ya di tahap keempat jadinya tidak bagus gitu ya. Oke, setelah mengembangkan model teoritis maka uji kualitas data tadi tuh validitas, reliabilitas. Kemudian siapkan dan jabarkan pet diagramnya, gambar kita. Kemudian kita harus mengevaluasi modelnya itu fit nggak. Apa yang dimaksud dengan modelnya fit? Nanti saya jelaskan. Nah, kalau tahap keempat ini nanti tidak lulus, biasanya terkait juga satu tadi saya bilang, apakah sampelnya memenuhi atau enggak? Tadi saya katakan ya,
satu indikator diwakili 5-10 sampel. Tetapi saya tidak menyarankan pakai 5 kalinya. Saya pakai full maksimumnya. Satu indikator diwakili 10 sampel. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, biasanya di uji goodness of fit-nya juga nggak lulus tuh ya, atau banyak yang tidak lulus. Nah, kalau di uji goodness of fit-nya ini tidak lulus, maka Bapak dan Ibu tidak boleh melakukan uji hipotesis atau hipotesa yang kita ajukan di bab 2 tidak boleh dijawab dulu. Nah, jadi urgent sekali ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu yang dimaksud goodness of fit model. Kita harus memastikan apakah data yang kita miliki itu fit nggak dengan model kita. Saya ulangi ya. Goodness of fit model itu tujuannya secara umum untuk menguji apakah model struktural yang kita sedang ingin uji itu fit nggak dengan data yang kita himpun, yang kita miliki, gitu ya. Nanti pengujian goodness of fit model secara garis besar terbagi menjadi 3 kategori. Ada absolute fit, ada incremental fit, dan ada parsimony fit. Ya. Di mana absolute fit itu berarti yang paling tinggi tuh derajatnya ya. Nah, incremental di tengah-tengahnya, sedangkan parsimony itu yang kriteria atau asumsinya cukup rendah. Nah, nanti masing-masing ini punya ukurannya. Nah, di sini absolute fit dilihat dari nilai K-square. Dia dikatakan fit jika nilainya mendekati 0, ya. Kemudian RMCA dikatakan model itu fit jika dia menghasilkan nilai kurang dari 0,0 sama dengan atau kurang dari 0,08 ya. Kemudian RMR ya, itu diharapkan modelnya fit jika nilai RMR-nya kurang atau sama dengan 0,05 gitu ya. Kayaknya ini 0,08 deh. Nanti saya cek lagi ya. Kemudian, untuk incremental fit ada beberapa ukuran, GFI, AGFI, NFI, CFI, TLI. Secara umum, kita mengharapkan nilainya sama dengan atau lebih besar dari 0,9, Bapak Ibu. Tetapi kadang di beberapa penelitian di luar, kalau Bapak dan Ibu lihat artikel yang menggunakan SEM, Pak, jika dia masih di atas 0,8 masih oke. Dia nyebutnya adalah bukan goodness of fit, tapi marginal fit. Kalau kita analogikan kayak kita dapat A bulat sama A minus. Nah, marginalnya itu yang A minusnya, gitu ya. Jadi kalau masih 0,8 ke atas masih dianggap fit, tapi namanya marginal fit. Nilai parsimony fit itu bisa dilihat dari nilai PNFI dan PGFI. Nanti pada saat kita mengolah data keluar nilai RMCA, kalau kita dekatkan kursornya ke tulisan RMCA, nanti muncul keterangan apa sih RMCA itu root mean square apa gitu ya. Nanti dia ngasih tahu tuh penjelasannya, rumusnya secara matematis gitu ya. Jadi nanti bisa dibuka pada saat kita melakukan pengolahan data. Nah, seringkali pertanyaannya, kalau ada yang tidak lulus, apakah kita harus berhenti? Tidak, Bapak dan Ibu. Minimal, ya, minimal di masing-masing kriteria ini itu ada yang lulus atau lebih banyak yang lulus daripada yang tidak lulus. Gitu ya. Jadi tidak harus semuanya lulus, gitu ya. Tapi banyakin yang lulus dibandingkan yang tidak lulus dan minimal masing-masing kriteria terwakili, gitu ya. Seperti itu. Silakan yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau belum, saya lanjutkan ke kasus ya. Oke, di sini ada contoh kasus berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia itu masih rendah. Padahal jika masyarakat telah memiliki literasi keuangan dan inklusi keuangan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
literasi keuangan, dan inklusi keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya, di sini model teoritis yang dikembangkan, ya, di mana hipotesa yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Gitu ya, positif ya. Oke, nah sebelumnya pada saat kita ingin melakukan pengujian menggunakan alat analisis Sam Amos, maka Bapak dan Ibu buka dulu datanya. Datanya itu biasanya sudah apa namanya? Sudah ada di SPSS ya. Nah, di sini kalau kita lihat eh, oke. Di sini data kita IW itu adalah kesejahteraan atau welfare ya, di mana kebetulan untuk welfare diukur oleh 3 indikator. Untuk financial literation itu juga diukur 3, gitu ya. Dan eh, financial inclusion itu juga diukur 3. Mbak Nur, apakah memang harus sama setiap variabel diukur indikatornya? Tidak, Bapak dan Ibu, ya. Ini hanya kebetulan saja. Nah, tetapi kalau Bapak dan Ibu mendalami bukunya Hair, nanti saya kirim ke grup ya, buku Hair soft copy-nya. Hair itu di halaman berapa ya? Saya lupa ya. Menyatakan bahwa dalam membentuk sebuah variabel, usahakan indikator yang tersisa nanti setelah uji kualitas data itu minimal 3, gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kalau penelitian yang seperti ini, penelitian yang cukup pede ya, dalam artian dia meyakini seluruh indikatornya itu akan valid dan reliable. Nah, kalau ada yang nggak valid dan reliable, maka kan harus dibuang, gitu ya. Kalau udah dibuang, ya gimana harus sisa 2? Kalau dua-duanya ada 3, 2 nggak valid, masa sisa 1? Jadi kan nggak variable unobserved lagi ya. Tapi ini latihan. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu menggunakan alat ini, usahakan indikator yang dibentuk jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, konsekuensinya di Sam Amos itu adalah Bapak dan Ibu membutuhkan sampel yang semakin besar. Kenapa tadi saya bilang satu indikator diwakili 5 sampai 10, tapi saya sarankan langsung pakai 10-nya ya. Jadi kalau saya di sini totalnya ada 9 indikator, ada 3 variabel, kebetulan masing-masing terukur oleh 3 indikator, maka ada 9 sampel ya. Nah, 9 sampel ini kalau kita kalikan maksimumnya diwakili oleh 10 sampel satu indikator, maka kita membutuhkan paling enggak minimalnya ya 90 sampel. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Lebih boleh nggak, Mbak Nur? Boleh. Kan itu intinya gini, sampel minimum yang harus diambil berapa sih gitu ya. Nah, lebih boleh. Yang nggak boleh itu kurang dari 90. Oke, kalau sudah saya coba berikan langkah-langkah pengerjaannya di dalam PPT, tapi nanti saya langsung aja ya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan dibuka Sam Amos-nya. Sorry, Sam Amos. Silakan dibuka Amos-nya. Ya, ini tadi saya habis melakukan pengolahan data. Ini saya bersihkan dulu ya. Bapak Ibu, setelah dibuka SAM-nya, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada lembaran kertas putih, ya. Ini adalah tempat kita untuk bekerja. Usahakan Bapak dan Ibu tidak keluar dari garis ini. Walaupun nanti bisa kita fitkan, tapi nanti hasilnya jadi nggak bagus, terlalu kecil gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan dulu gambarnya tidak keluar dari garis ini. Oke, karena ini videonya akan direkam Bapak dan Ibu, nanti silakan diulang-ulang lagi belajar di rumah ya.
Sekarang saya coba memberikan penjelasan dulu proses pengolahan datanya dan interpretasinya. Bapak dan Ibu, pada menu view, saat kita ambil interface properties, di sini kita bisa memilih Bapak dan Ibu margin baik atas, bawah, kiri, kanan. Dan kita bisa memilih paper size-nya. Misalnya, oh saya mau pakainya yang landscape A4, ya udah pilih landscape A4, nanti bentuknya dia akan menjadi landscape gitu ya. Dan seterusnya. Kalau mau potret ya pilih aja potret. Nah, ini Bapak Ibu ada tanda plus, ada tanda minus. Ini untuk mengecilkan lembar kertas jejak kita, ini untuk membesarkan. Gitu ya. Oke, kembali lagi bahwa kita membutuhkan model sebagai berikut ya. Nah, di mana kita akan menggambarkan variabel financial iteration dan finansial inklusi sebagai variabel independen yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, di mana masing-masing itu terukur 3. Ingat ya, boleh tidak sama jumlahnya. Oke, nah tadi baik variabel eh, financial literation dan financial inclusion maupun welfare itu kan variabel unobserved. Maka kita pilih di sini Bapak dan Ibu draw unobserved variable yang bentuknya seperti ellipse, diklik sampai dia aktif. Kita bermain di kertas ini ya. Tadi saya katakan Bapak Ibu perhatikan jangan keluar dari kertas ini. Misalnya saya mau gambar mulai dari sini. Saya klik, tarik, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, lepas. Supaya variabel kedua dan ketiga sama besarnya, maka saya akan duplicate saja. Saya taruh kursornya di elips pertama, klik kanan, duplicate. Saya taruh kursor di tengah, klik tarik, turunkan. Ini untuk financial inclusion, lepas. Saya klik tarik, ini untuk welfare. Nah, seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu boleh menamakan variabelnya. Saya taruh kursornya di elips pertama. Ini saya klik object properties ya. Oke, ini yang pertama adalah namanya financial literation. Bapak Ibu boleh mengetik dengan lengkap atau misalnya kalau saya lebih suka menggunakan kode aja ya, FL. FL adalah financial literation dan yang bawahnya adalah FI, financial inclusion ya. Dan yang ini adalah welfare ya, welfare. Oke, misal saya sebutnya adalah well. Kalau sudah, ini boleh di-close. Oke. Kemudian, Bapak dan Ibu, oh, sorry Bapak Ibu, saya lupa. Kita sebelum ke sini kan harus uji kualitas data dulu ya. Kembali dulu ke sini, mohon maaf. Tadi kita kan terukur oleh masing-masing 3 ya. Kita memastikan bahwa welfare yang diukur oleh 3 indikator ini valid dan reliable. Uji validitasnya gimana? Oke, sebelumnya kita lihat dulu total sampelnya ada berapa? Oh, 160. Kalau 160, kita lihat tabel hair. Oke. Nah, 160 paling dekat ke 150 ya. Maka diharapkan nanti dikatakan valid jika nilai ujinya harus sama dengan atau lebih besar dari 0,45. Oke, baru kita lakukan pengujian validitas untuk variabel welfare ya, yang diukur 3 indikator. Klik Analyze, Dimension Reduction, pilih faktor. Masukkan IW1, IW2, IW3. Ingat, per variabel Bapak Ibu ya, ujinya ya. Kemudian di extraction-nya, diklik, pilih fixed number of faktornya itu 1. Kenapa? Kita sudah meyakini dan kita sudah memilih secara teori bahwa si welfare diukur 3 indikator. Kalau Bapak dan Ibu masih penelitian baru dan ingin mengeksplor, ya silakan Bapak Ibu gunakan based on agent value. Jadi nanti kelihatan tuh dia akan mengelompok sendiri ya berdasarkan karakteristiknya. Tapi di sini kita sudah memastikan bahwa ya memang si welfare diukur 3 gitu. Jadi silakan pilihnya fixed number of faktornya. Kemudian ketik angka 1 di sana. Oke, kalau sudah continue. Oke. Nah, di sini kita lihat yang mana. Yang dilihat adalah nilai komponen matriksnya.
Yang dilihat nilai dari komponen matriks tadi dikatakan cut off-nya harus sama dengan atau lebih besar dari 0,45. Alhamdulillah, indikator baik 1, 2, dan 3 itu nilainya di atas 0,45. Artinya, ketiga variabel yang mengukur welfare itu valid atau mampu mengukur variabel kesejahteraan. Karena dia sudah valid, maka baru kita melakukan uji reliabilitas. Caranya, analyze, kemudian pilih scale, reliability analysis. Masukkan IW1, 2, dan 3. Kemudian di statistiknya diklik, pilih di sini descriptive formnya scale if item deleted. Jadi, menu ini digunakan untuk Bapak dan Ibu nanti kalau nilai Kromba alfanya tidak sesuai yang diharapkan, harus sama dengan atau lebih besar dari 0,7, nanti dikasih tahu indikator yang menyebabkan dia menjadi tidak reliable siapa. Gitu ya. Maka kita perlu mengklik scale if item deleted. Kalau sudah continue, oke. Nah, yang dilihat adalah nilai Kromba alfa, nilainya 0,734 lebih besar dari 0,7. Artinya, indikator welfare yang sebanyak 3 tadi itu dinyatakan valid dan reliable atau datanya berkualitas. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan pengujian untuk variabel yang lain, analyze, dimension reduction, factor. Keluarkan IW123, masukkan FL123, financial literation ya. Pastikan di extraction-nya, fixed number-nya di sini tetap 1 ya. Continue, oke. Nah, baik FL123 memiliki nilai loading sudah di atas 0,45 ya, artinya valid. Maka lanjut ke uji reliabilitas. Analyze, scale, reliability analysis. Keluarkan dulu indikator IW, masukkan indikator financial literation. Kalau sudah, pada saat Bapak dan Ibu tidak mengklik reset, pasti di statistiknya masih scale if item deleted-nya masih ke checklist ya. Continue, oke. Nah, nggak bagus nih ya. Kenapa nggak bagus? Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, nilai dari Kromba alfanya 0,4 di bawah 0,7. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya tidak reliable, jelek gitu ya. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu memiliki nilai Kromba alfa di bawah 0,7, maka Bapak Ibu lihat Kromba alfa if item deleted. Ya, carilah yang indikator yang memiliki Kromba alfa if item deleted yang nilainya itu sudah di atas 0,7. Kebetulan tidak ada. Berarti datanya jelek ya, Bu. Gugur ya. Iya, kalau di penelitian yang asli ini menjadi gugur. Kenapa? Coba lihat nih, nggak ada lagi yang di atas 0,7 ya. Tapi karena ini latihan, kita anggap aja dia lulus ya. Oke, mungkin saya salah copy data ya. Oke, anggap aja lulus dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi tadi ingat di sini harus di atas 0,7. Kalau mau ngebuang di sini, carilah yang nilainya sudah di atas ini dan di atas 0,7 gitu ya. Oke, sekarang kita uji yang financial inclusion. Pilih di sini, analyze, dimension reduction, pilih faktor, keluarkan, masukkan FI1, 2, 3. Kalau sudah oke. Nah, nilainya juga semua sudah di atas 0,45, berarti valid. Kita uji reliabilitasnya. Oke. Nah, sudah di atas 0,7. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, anggap semuanya sudah berkualitas. Maka baru kita bisa ke SEM-nya gitu ya. Kalau tidak ya jangan, kalau di aslinya jangan ya Bapak Ibu ya. Oke, kembali ke sini. Tadi saya katakan kita punya 3 variabel yang bentuknya unobserved. Ada variabel financial iteration, ada variabel financial inclusion, dan welfare atau kesejahteraan. Di mana masing-masing itu terukur oleh 3 indikator.
Maka Bapak dan Ibu harus menggambarkan indikatornya. Di mana? Di sini Bapak Ibu. Ada yang namanya tulisannya draw latent variable. Diklik. Dia sudah aktif. Baru Bapak Ibu ke financial literation. Karena dia terukur 3 indikator. Bapak dan Ibu klik sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Yang financial inclusion juga gitu. 1, 2, 3. Yang welfare juga seperti itu. 1, 2, 3. Bu Nur, bagaimana caranya supaya ini tampilannya cantik? Bapak dan Ibu bisa memutar. Dia bisa di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Caranya, Bapak dan Ibu aktifkan dulu menu rotate ya. Diklik rotate. Pindahkan. Klik aja. Ibu mau di mana, Bapak dan Ibu? Misalnya saya mau di sini, ininya mau seperti ini. Gitu ya. Bu Nur, saya mau mindahin. Mindahinnya pakai apa? Ini Bapak dan Ibu pakainya move object. Tetapi jangan cuma menu ini, karena kalau Bapak dan Ibu klik pindah, nanti dia nggak terbawa semua. Jadi supaya terbawa satu variabel, pastikan menu move object-nya aktif dan menu preserve symmetry-nya juga aktif. Jadi ada 2 yang aktif, baru bisa klik pindahin. Gitu ya. Kalau enggak, nanti mencong-mencong yang bergerak cuma si elipsnya aja, yang ini diam di tempat. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan menggambarkan panahnya dulu. Di sini ada panah yang bentuknya terbalik ke kiri, klik yang dengan satu mata anak panah. Tadi dikatakan secara teori kita ingin melihat pengaruh financial literation terhadap welfare, maka klik tarik menuju welfare. Begitu juga pengaruh financial inclusion, klik tarik menuju welfare. Nah, di dalam alat analisis SEM yang basisnya kovarian, antar independen harus berkorelasi. Beda dengan SEM yang PLS tidak boleh berkorelasi. Maka kita wajib mengkorelasikan antar variabel independen. Yang mana menunya? Pilih yang matanya ada 2. Klik. Nah, bisa dari atas ke bawah, tarik seperti ini, atau dari bawah ke atas. Nanti bentuknya dia akan cekung ya. Oke. Kalau sudah, Bapak dan Ibu, eh, di dalam SEM, variabel yang dituju arah panah harus digambarkan nilai errornya. Di sini yang dituju arah panahnya kan si welfare. Maka welfare ini harus digambarkan error persamaannya. Di mana gambarnya yang kotak seperti bulatan di atas ini. Klik. Nah, ini kalau misalnya mau dipindahin, tinggal klik aja, nanti dia berputar sendiri. Cari posisinya yang memang tidak menutupi. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sekarang kita akan memberikan eh, nilai-nilai indikatornya. Gitu ya. Caranya, Bapak dan Ibu pastikan dulu menyimpan kertas kerja kita. Klik File, Save As, ketik di situ misalnya latihan Bebas dong. Amos, ya. Oke. Latihan Amos ME. Misalnya saya kasih nama itu ya. Kemudian ini saya simpan misalnya di folder bahan ajar saya. Oke, saya save. Kalau sudah, saya ambil data yang SPSS tadi. Tapi pastikan data SPSS-nya ininya sudah tertutup ya. Di close dulu nih, nggak boleh dalam keadaan terbuka. Ini boleh Bapak Ibu simpan, boleh tidak ya. Kalau saya tidak simpan. Oke, no. Oke, kalau sudah, maka kita akan menarik data SPSS kita, data yang ada di SPSS kita ke dalam SEM Amos. Caranya setelah disimpan, kita klik file lagi, kemudian data file, pilih file name, cari tadi di mana, ya, di mana eh, data yang di SPSS disimpan ya. Kalau saya tadi ada di bahan ajar, materi SEM Amos, ini datanya. Open. Di sini lihat ya, tadi kan data kita ada 160 ya, 160 per 160. Artinya datanya semuanya ter apa ya bahasanya ya, tidak ada yang cacat. Tapi kalau misalnya 120 per 160 ya berarti ada 40 data tuh yang cacat ya. Nah, itu nggak boleh, kembali lagi dulu dicek. Oke, kalau sudah oke. Nah, Bapak dan Ibu klik yang seperti tangga atau namanya list variable in dataset.
Diklik. Nah, ini digedein dikit, pindahin ke sini, ini turunkan ke bawah, gitu ya. Ini bisa langsung kita drag masukin. Kayak FL, dia kan diukur oleh 3, cari FL satunya. Klik. Nih, saya taruh ke bawah. Kenapa Bu Nur di bawah bukan di atas? Karena yang berparameter 1 adanya di bawah. Kalau kita ngambilnya ke kiri, ya. Kalau ke kanan yang adanya di atas, gitu ya. Klik, tarik. Nah, klik, tarik. Gitu. Lakukan untuk indikator yang financial inclusion. Klik, tarik, masukkan. Klik, tarik, masukkan. Yang welfare, klik, masukkan. Klik, tarik, masukkan. Klik, tarik, dimasuk. Nah, kalau sudah ini boleh di-close. Nah, ini kita harus memberikan nama-nama nih. Ini kan setiap indikator punya nilai errornya juga. Ini nilai error indikator, yang ini nilai error persamaan. Daripada kita ngetik-ngetik, kita cukup pilih menu plugins, pilih name unobserved variable, gitu ya. Langsung terisi nilai error-errornya. Kalau sudah, nah sekarang kita waktunya memberitahukan kepada software kita, halo Sam Amos, saya butuhnya adalah nilai ini, dan ini, gitu ya. Di mana? Klik view, kemudian pilih Analysis Properties. Ya, Bapak dan Ibu pilih menu output di sini. Pertama yang di checklist adalah minimize history. Ya, ini nanti menandakan kita disimpan di mana filenya, menandakan kapan kita ngerjainnya, nama filenya apa gitu ya. Kemudian kita membutuhkan nilai standardized estimate, membutuhkan nilai direct, atau kita membutuhkan square multiple-nya, silahkan diklik. Oh, saya butuh correlation estimate-nya, silahkan diklik. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah, ini di close. Jadi ini boleh lebih banyak klikannya ya, sesuaikan kebutuhan. Close, baru kita proses pengolahan datanya. Klik Analyze, Calculate Estimate. Nah, kalau tidak muncul dialog box yang menyebutkan error, berarti Bapak dan Ibu sudah berhasil mengolah datanya, gitu ya. Nah, nanti di gambar ini Bapak Ibu bisa mengeluarkan nilai uji pengaruhnya. Di sini ada panah merah yang ke atas, bisa diklik. Nah, nanti muncul angkanya. Bagaimana Mbak Nur caranya memindahkan data ini ke Word kita? Ya tinggal edit, copy. Nah, tinggal dibuka Word-nya, ya. Lalu ini adalah output latihan Sam Amos, ya. Tinggal paste aja. Seperti itu. Kalau saya mau ngecilin, tinggal saya crop. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, nah, selanjutnya kita harus mengevaluasi ya. Evaluasi goodness of fit-nya. Nah, evaluasi goodness of fit-nya, maka Bapak dan Ibu kembali ke Sam Amos-nya, klik view text output. View text output. Oke. Di mana model fit-nya? Di sini Bapak Ibu. Klik yang model fit nih sebelah kiri, klik nanti akan muncul. Ya, akan muncul nilainya. Nah, sekarang kita akan buka lagi di sini. Tadi kan untuk kriteria goodness of fit-nya sudah saya jelaskan di sini ya. Yang pertama, absolute fit nilainya chi-square. Diharapkan modelnya itu fit dengan kriteria nilai chi-square-nya semakin mendekati 0. Di mana nilainya? Nilainya di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil pilih Cemin, pilih yang Cemin tapi yang default model, yaitu sebesar 40,816. Gitu ya. Oke. Nilainya 40, sekian, gimana? Sudah mendekati 0 belum? Nah, kita kan jadinya relatif ya ngelihatnya ya. Maka Bapak dan Ibu kalau tidak yakin 40 ini udah mendekati 0 apa enggak, ya pakai kriteria yang lain. Apa yang berikutnya? Oh, RMCA gitu ya.
Nah, kalau RMCA itu kan diharapkan nilainya kurang atau sama dengan 0,08. Di mana nilai RMCA-nya? Di bawah Bapak Ibu. Ini nilai RMCA, pilihnya yang selalu default model 0,0666. Nilainya sudah di bawah 0,8. Berarti dengan kriteria RMCA sudah dinyatakan dia fit modelnya. Lanjutkan lagi. Oh, mau pakai RMR, Mbak Nur? Nah, kalau pakai RMR, ini setahu saya 0,08 ya. Oke, sebentar. Nah, nilai RMR naikkan lagi ke atas. Nah, di sini ya, ambil yang tabel RMR GFI, pilih RMR yang default model. Setahu saya bukan 0,05, tapi 0,08 ya. 0,08. Nah, di sini angka kita 0,064 ya, maka dikatakan dia goodness. Selanjutnya, oh pakai kriteria absolute fit sudah oke sih, ada dua gitu ya. Nah, selanjutnya kriteria berikutnya pakai nilai incremental. Incremental fit nanti lihat nilai GFI, AKFI, NFI, CFI, TLI. Keseluruhannya kita harapkan sama dengan atau lebih besar dari 0,9. Ngambilnya di mana, Mbak Nur? Ngambilnya di sini. Nah, ini GFI, ini nilai AKFI-nya, ini nilai NFI, TLI, CFI. Nah, kalau kita lihat yang masih di bawah 0,9 tapi di atas 0,8 cuma NFI ya. Yang lainnya sudah di atas 0,9. Artinya modelnya fit ya. Yang terakhir dengan kriteria parsimony fit, PNFI dan PGFI. Di mana ngambilnya? Cari aja. Nih, PNFI. Ah, ini dia. PNFI dan PGFI. Ya, diharapkan di atas 0,9, tapi semuanya masih nilainya 0,5-an ya. Nah, kalau ditanya, oke nggak, Mbak Nur? Oke, ya. Masih banyak yang lulus dibandingkan yang tidak lulus ya. Oke, artinya boleh maju lagi, lanjut ya. Nah, kemudian sekarang kita mau bahas mengenai hipotesa. Ya, hipotesanya, Bapak Ibu klik estimate-nya di sini. Klik estimate, ya. Oke, kalau sudah, inilah nilai yang akan kita baca untuk hipotesanya. Bapak Ibu, saya izin dulu ke toilet ya. Nah,
Oke, Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. Karena tadi goodness of fit-nya itu lulus, banyak yang lulus, artinya modelnya itu fit. Artinya kerangka struktural yang lagi kita uji itu fit dengan datanya, gitu ya. Nah, sekarang kan kita mau menjawab hipotesanya. Hipotesanya itu tadi ada dua ya, di mana yang pertama ada pengaruh positif literasi keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada pengaruh positif inklusi keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, berarti untuk hipotesa satu, Bapak dan Ibu lihat yang nilai FL ke welfare ya. Di sini nilai estimate-nya positif 0,604. Bapak Ibu, kalau datanya persepsi kayak gini jangan dibaca angkanya ya, tapi baca tandanya. Cara bacanya, jika financial literation-nya itu naik persepsinya, maka persepsi welfare-nya juga akan naik. Dan sebaliknya. Kalau persepsi finansial literation-nya itu turun, maka persepsi welfare-nya juga akan turun. Sesuai nggak dengan hipotesanya? Sesuai, positif. Kalau sesuai, maka baru uji signifikansi di sini Bapak dan Ibu. Gitu ya. Di sini nilainya, nilai probabilita atau nilai signifikansinya 0,003. Kalau kita pakai alfanya 5%, masuk nggak? Masuk. Artinya signifikan. Berarti H1 diterima. Gitu ya. Yang H2 melihat pengaruh financial inclusion terhadap welfare. Nah, teorinya ngomong apa? Oh, dia mintanya positif. Hasil kita positif juga nggak positif gitu ya. Artinya semakin tinggi persepsi finansial inclusion, maka semakin tinggi juga persepsi dari welfare-nya di masyarakat Kuningan. Tetapi nilai probabilitasnya 0,608 lebih besar dari 0,05 atau pakai alfa 10% juga lebih besar ini. Artinya tidak signifikan, berarti H2 ditolak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari dua hipotesa yang diterima cuma satu, yaitu financial literation terhadap persepsi kesejahteraan. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti kalau kita mau melihat eh, nilai loading dari setiap indikator yang membentuk variabelnya, mana sih yang berperan cukup besar misalnya. Nah, lihatnya di standardized regression weight. Contoh, kayak FL kan diukur FL1, 2, dan 3. Nah, dari FL1, 2, dan 3, mana yang paling besar berkontribusi membentuk FL? Lihat nilai estimate-nya. Paling besar adalah FL3. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin meningkatkan persepsi financial literation, harusnya Bapak Ibu treatment nih di indikator ketiga. Mengenai apa tuh indikator ketiga? Gitu ya. Jadi ini bisa untuk pengambilan kebijakan. Begitu juga di financial inclusion. Dari tiga ini ternyata yang paling besar nilainya adalah yang indikator kedua. Gitu ya. Maka kita harus apa bahasanya? Meningkatkan gitu ya dari indikator kedua ini supaya semakin tinggi tuh eh, persepsi dari si financial inclusion. Begitu juga dengan yang welfare. Dari tiga indikator yang membentuk, yang paling tinggi atau yang berkontribusi terhadap pembentukan variabel welfare itu adalah indikator pertama. Nah, ini nih harus ditingkatkan nih, gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Silakan ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Bu, tadi kok pas saya klik analyze, habis itu saya klik calculate estimate, itu bacanya time variable name itu mesti gimana, Bu? Ya, berarti ada yang belum dikasih nama. Coba saya kasih akses Mas Estu untuk share ya. Coba share kerjaannya. Saya mau lihat. Sebentar ya, Bu.
Ini saya di laptop, Bu. Bentar, saya masuk dulu ya, Bu. Sebentar. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Izin, Bu. Ya, silakan. Oke, Bu. 10. Nah, itu tuh, Mas Astu. Oke, ya, Hah? di close dulu. Close. Sudah saya kelas, Bu. Oke. Klik plugins. Plugin yang mana, Bu? Oh, plugin sih, Bu. Pilih name unobserved variable. Oh, ini ya, Bu. Nah, iya. Oh, Coba habis sekarang itu. analyze, calculate. Oh, ini ya, Bu. Oke, Nah, Bu. gitu. Oke, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya mau coba kasus yang pakai variabel intervening yang saya kirim ke grup. Itu kasus data waktu Pak Jakaria memberikan pelatihan ya. Kita coba pinjem datanya, di mana beliau punya model itu seperti berikut. Oke, nah sebentar saya cek dulu ketersediaan datanya benar atau tidak. Oke, bukan. Oke, Iwong. Oke, bukan ini. Sebentar ya. Ini datanya pakai
Oke, saya share screen ya. Oke. Nah, di sini abaikan gender ya. Jadi dia hanya ingin meneliti pengaruh CIC, CIA, IWOM terhadap PI tapi melalui CS. Gitu ya. Pengaruh CIC, CIA, IWOM terhadap PI melalui CS, Customer Service ya. Di sini CIC-nya diukur 4, CIA-nya diukur 6, IWOM-nya diukur 4, CS-nya diukur 3, PI-nya diukur 3. Ya, jangan lupa Bapak Ibu uji kualitas data dulu, pastikan dia valid dan reliable. Anggap ini sudah valid dan reliable, gitu ya. Maka sekarang Bapak dan Ibu, ini saya simpan dulu datanya. Data latihan Sam Amos 2 ya. Ini saya simpan di download aja. Save. Kalau sudah disimpan, ini harus ditutup ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak nanti dia nggak mau diimpor. Close. Yes. Ini kertas kerjanya di close aja. Nah, ini kita bentuk yang baru ya. File, new. Yes. Ya. Ini saya mau bikin landscape. Berarti tadi caranya dia view, interface properties, paper size-nya saya ganti landscape A4. Close. Nah, seperti ini. Ini saya kecilin supaya saya tahu batasannya. Oke, sekarang kita akan menggambarkan bentuknya seperti ini. Model kita. Di sini kita bentuk variabel CIC, kemudian variabel CIA, variabel IWOM, CS, dan PI. Berarti ada 5 ya. Oke, pilih elipsnya, klik tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, klik kanan, duplicate, 1, 2, 3, 1, 2, gitu ya. Kasih nama, klik kanan, object properties, ini adalah, saya lupa, CIC, CIA. CIC, pindahkan ke sini CIA, ke sini IWOM, gitu ya. Ke sini CS, ke sini apa tadi namanya? PI. Ya, PI. Nah, kalau sudah di close, tadi keseluruhannya itu ingin melihat pengaruh CIC, CIA, IWOM terhadap PI melalui CS ya. Maka panahnya kita bentuk CIC-nya ke PI, CIC-nya ke CS, CIA-nya ke PI, CIA-nya ke CS, IWOM-nya ke PI, IWOM-nya ke CS, CS itu ke PI. Kalau sudah, sekarang kita simpan dulu file, save as, latihan Amos ME2, ya. Kalau saya taruhnya di download aja, kalau yang ini. Kalau sudah, baru kita ambil datanya. File, data file, file name, cari tuh ada di mana tadi nyimpannya ya. Saya di download. Open, oke. Klik yang ini, klik. Nah, oh si CIC diukur oleh 4. Maka klik nih, draw latent variable, klik sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang CIA diukur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
IWOM diukur 4, 1, 2, 3, 4. CS-nya diukur 3, 1, 2, 3. PI-nya diukur 3, 1, 2, 3. Kalau sudah close. Nah, close dulu aja ya. Sekarang kita mau merapikan. Saya mau si indikator sebelah sini di sebelah kiri aja. Ya, klik aja nih. Rotate ya. Saya pindahkan. Oke, seperti ini. Ini mau di sebelah sini, ini sebelah sini. Oh, Bu, ini bertumbuk-tumbuk dan jelek. Ya, silakan klik nih move objeknya dan si preserve-nya aktif 2 ya. Tinggal Bapak Ibu geser-geser saja. Wow, kalau pakai landscape kecil nih Bu Nur tingginya ubah aja ke misalnya dibalikin lagi ke portrait boleh. View, interpret properties, landscape-nya ganti portrait A4. Kalau sudah apply, close. Nah, ini baru Ibu rapiin lagi ya. Oke, pastikan aktif. Ini Bu pindahin ke sini. Oh, supaya misalnya, Bu ini biar nggak keluar. Diputar lagi boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Kayak gini ya. Oke, ini Ibu rapikan dulu. Silahkan diatur. Nah, gini. Kalau sudah, baru kita klik lagi nih list variabelnya. Kemudian pindahin. Oh, CIC. Di sini CIC 1, CIC 2, CIC 3, CIC 4, CIA 1, CIA 2, CIA 3, CIA 4, CIA 5, CIA 6. Ini IWOM 1, IWOM 2, IWOM 3, IWOM 4, CS 1, CS 2, CS 3, kemudian PI 1, PI 2, PI 3. Nah, kalau sudah ini di close, kemudian jangan lupa gambarkan nilai error persamaan. Taruhnya di mana? Variabel yang dituju arah panah. Kalau kita lihat dari model kerangka struktural kita yang dituju arah panah kan CS sama PI ya. Maka nilai error persamaannya ada di mereka. Ini klik add a unique variable, klik di CS, silakan diklik berkali-kali sampai dia posisinya tidak menutupi. Kalau sudah, jangan lupa, tadi saya bilang apa? Antar variabel independen harus dikorelasikan. Independen kita ada 3, maka harus korelasikan satu sama lain. Klik di sini yang panahnya ada 2. Saya korelasikan dulu, misalnya CIC dengan IWOM, CIC dengan CIA, CIA dengan IWOM. Gitu ya. Kalau sudah, baru isi nih nilai error di setiap indikator dan persamaan. Plugin, name unobserved variable. Kalau sudah, baru kita klik view, kasih tahu tuh kita butuh apa aja. Analisis properties, pilih outputnya, klik estimate. Oh, saya butuh indirect, saya butuh correlation-nya. Silakan, klik aja. Terserah gitu ya. Kalau sudah di close, baru analyze, calculate, estimate. Nah, klik nih panah yang merah. Oke, tinggal di edit, copy, pindahkan ke Word-nya. Kalau sudah, nah selanjutnya kita keluarkan view text output. Kita model fit dulu ya. Nah, kita klik. Nilai C-minnya 515. Ya, udah pasti menjauhi 0 ya. Kemudian nilai probabilitas dari chi-square-nya juga di bawah 0,05. Kan harapannya lebih besar dari 0,05. RMR diharapkan di bawah 0,08. Oke, masuk, lulus. RMCA diharapkan kurang dari 0,08. Ini lebih besar nih. Oh, nggak lulus pakai RMCA. Margin incremental fit tadi ada pakai GFI, NFI, TLI, CFI ya. Yang di atas 0,9 hanya IV, TLI, dan CFI. Yang lainnya tidak di atas 0,9 tapi masih oke di atas 0,8 ya. Yang terakhir adalah nilai dari PNFI dan PGFI. Diharapkan di atas 0,9 ini juga tidak terpenuhi. Seperti itu. Anggap
Lulus. Nah, sekarang kita jawab hipotesanya. Bagaimana pengaruh CIC ke PI? Oh, CIC pengaruhnya langsung ke PI positif signifikan. Positifnya ini. Ini bintang-bintang itu berarti sempurna 0,00 ya. CIA ke PI positif signifikan kalau pakai alfa 10% ya. IWOM ke PI positif tidak signifikan. Tapi kalau misalnya teman-teman mengatakan hipotesanya positif, sebenarnya nilai probabilitas di sini boleh dibagi dua. Nah, ini kalau 0,145 dibagi dua, kalau pakai alfa 10 masih masuk ya. Nah, seperti itu. CIC ke CS positif tidak signifikan. Mau dibagi dua juga masih di atas 0,10 ya. CIA ke CS positif signifikan. IWOM ke CS positif signifikan. Bagaimana dengan CS sendiri ke PI? Positif signifikan. Nah, seperti itu. Lalu Mbak Nur kalau ada hipotesa pengaruh tidak langsungnya gimana? Tadi kan ingin melihat pengaruh CIC terhadap PI melalui CS kan? Nah, berarti secara logika CIC ke PI-nya, sorry, CIC ke CS-nya itu harus signifikan dulu, CS ke PI-nya juga harus signifikan supaya tidak ada jalur yang terputus. Tapi kalau di sini kita lihat nih, nah CIC ke CS-nya tidak signifikan walaupun CS-nya ke PI itu signifikan. Berarti ada jalur yang terputus sudah pasti secara statistik tidak ada pengaruh tidak langsung antara CIC ke PI melalui CS gitu ya. Selanjutnya, yang kedua, kalau CIA terhadap PI melalui CS gimana Mbak Nur? Nah, pastikan dulu CIA-nya langsung ke CS-nya signifikan. Oh, signifikan Mbak Nur. CS ke PI-nya signifikan. Berarti sudah pasti secara statistik ada pengaruh tidak langsung CIA terhadap PI melalui CS. Gitu ya. Yang terakhir, IWOM. Nah, IWOM terhadap PI melalui CS. Berarti IWOM ke CS-nya dulu nih. Oh, signifikan. CS ke PI-nya signifikan. Maka secara statistik, si IWOM akan mempengaruhi PI melalui CS. Seperti itu. Gitu ya, kalau untuk kasus yang ada variabel moderatingnya. Nanti, ya, ini kan eh, besar pengaruhnya bagaimana? Tinggal dikalikan aja nilai estimate-nya, gitu ya. Tapi untuk signifikansinya, teman-teman menggunakan Sobel test. Ya, Sobel test. Tinggal diketik aja di Google, ketik Sobel kalkulator. Nanti dia tinggal dimasukin aja nilai dari estimate dan nilai standar errornya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan ada yang mau ditanyakan? Insya Allah Sabtu ini kita menggunakan Smart PLS ya. Bapak Ibu, kalau bisa, Bapak Ibu tolong install Smart PLS-nya yang 3, itu bisa beli di Shopee. Kalau nggak salah harganya sekitar di bawah 50.000 ya. Karena saya itu Smart PLS-nya masih 3 dan ini saya profesional berbayar setahun tuh 4 juta. Jadi kalau saya mau pakai yang versi 4 nanti ketimpa. Jadi yang PLS 3 saya jadi nonaktif. Jadi saya karena sayang jadi saya tidak melakukan itu dulu gitu ya. Tapi supaya seragam pengolahannya saya minta Bapak dan Ibu coba menggunakan Smart PLS-nya yang 3 ya. Bisa beli di Shopee kok. Yang dari Shopee fitur-fiturnya sama, Bu. Sama, sama, sama. Teman saya udah pernah beli. Saya terlanjur beli yang profesional. Kalau tau gitu saya beli di Shopee ya. Karena yang profesional itu 200 atau 400 euro gitu. Yang student tuh kalau nggak salah 200 euro. Itu kayak kalau nggak salah kemarin tuh seharga 4 jutaan itu saya beli. Gitu. Jadi pas kemarin teman saya kasih tahu ada dijual di Shopee dan cuma nggak nyampe 50.000 agak nyesek sih ya tapi ya udahlah gitu.
Saya harap Bapak dan Ibu pakainya yang Smart PLS 3 aja supaya seragam karena yang Smart PLS 4 itu jauh agak berbeda proses pengolahannya. Seperti itu. Silakan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya stop dulu recordingnya ya. Recording stopped. Isi nggak masuk ya? Oke, Bapak Ibu, ada yang mau Ada, ditanyakan Bu. untuk materi? Belum? Ya, kalau belum, eh, kita bertemu lagi nanti ya hari Sabtu. Mohon sudah menyediakan software software Smart PLS 3, jangan yang 4 ya, karena berbeda proses langkahnya supaya tidak menyulitkan Bapak dan Ibu. Oke, silakan Bapak dan Ibu open kamera dulu kita foto keluarga ya. Oke, ya saya curang dikit nggak buka kamera boleh ya, mohon dimaafkan ya. Oke, Bapak Ibu senyum 1, 2, 3. Oke, sebentar ini baru slide pertama. Saya simpan dulu di grup kita. Ekonometrika. Oke, berikutnya slide kedua. Silakan senyum 1, 2, 3. Oke. Oke, ya sudah. Oke, Bapak Ibu, tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita sehat semua dan ketemu lagi di hari Sabtu ya. Nanti saya kirimkan link video Zoom hari ini untuk Bapak dan Ibu bisa pelajari. Nah, untuk yang dapat kebagian tugas SEM yang AMOS, silakan Bapak Ibu saya bebaskan cari mau neliti yang mana ya. Itu banyak sekali. Tapi yang pasti datanya harus disebar ya Bapak Ibu ya menggunakan GFORM ya. Dan pada saat Bapak dan Ibu membentuk model strukturalnya, pastikan ada landasan teorinya. Seperti itu. Target saya, kita 2 minggu ke depan itu selesai materi, kemudian sisanya presentasi. Gitu ya. Nanti semoga Bu Sofriza bisa ikut bergabung untuk presentasinya. Oke, Bapak Ibu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Izin ya, saya Izin live end call. meeting. Ya.